Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pokoknya setiap ya sebenarnya sih nggak rutin ya, cuma maksudnya gini. Saya gitu ya sebagai owner, sebagai yang ngelola gitu. Itu bahasaku gini. Pernah tak bilang di atas ya, harus bisa menularkan visinya atau harapannya dengan usaha ini ke karyawannya, ke bawahannya. Karena istilahnya mau jadi apa itu ya kita biar sama-sama juga jalan ke sana. Aku tuh di PT itu ngajar karyawan kan gitu, ngajar karyawan. Jadi artinya visi misi perusahaan lah, company policy, kebijakan perusahaan gitu-gitu, bina karyawan gitu supaya sama-sama menjalankan perusahaan dengan baik gitu. Nah, sekarang itu aku punya perusahaan sendiri gitu kan. Punya startup atau rintisan sendiri. Jadi saya itu sebenarnya kalau sekarang itu sangat lebih menyala dibanding terakhir di kondisi perusahaan terakhir, karena kalau di pabrik itu udah kayak di titik jenuh gitu. Kalau sekarang itu kayak karena ini usahaku sendiri dan benar-benar dari awal gitu, benar-benar harus mikirin gitu kan, harus benar-benar mikirin. Ya kalau dulu saya punya anak buah banyak, kerjain ini gitu, wes jam 5 itu pulang itu istilah kata ya sudah beres lah istilah gitu kan. Kalau sekarang itu sebenarnya aku tiap jam 5 menutup pintu itu belum ini gitu. Nyampe rumah itu saya masih nginput duit, bikin apa lagi gitu kan, merencanakan apa lagi, besok itu harus gimana gitu. Istilah kata belum istirahat malahan. Maksudnya promo, ini yang simpel lah gitu kan. Kita mau bikin apa ya? Ngenalin bengkel ini ke orang, promo, kadang-kadang dengan media sosial atau ini lah, misalnya mau mulai motor bekas gimana gitu kan, nelpon temen sana sini pada sibuk kan, istilah kata kan ada juga temen yang di bidang jual beli motor bekas juga gitu kan, ada juga misalnya temen tetangga yang juga udah sukses di bisnis online gitu kan, yus ketemu ngajak ngobrol gitu kan, ya itu nggak pernah istirahat sebenarnya gitu ya. Terus istilah kata gimana nih, nyari karyawan nggak nih, nambah nggak karyawan nggak nih gitu kan, harus gimana itu malah nggak pernah istirahat. Tapi saya senang menikmati itu karena istilahnya dibanding yang kemarin sebelumnya udah titik jenuh, itu sekarang tuh kayak hidup lagi, jadi aktivitas lagi. Nah jadi ya itu salah satunya, ya saya harus cerita gitu, ini bengkel ini mau gimana, mau apa gitu, di samping masalah bagi tugas ya kan, bagi tugas sudah pasti kan harus gitu, tapi supaya ketika kalian bekerja itu juga ngerti, ini bengkel mau gimana, ownernya juga pengennya itu jadi apa gitu. Jadi ini salah satu kalian nanti bakalan sering tak ajak gini. Wah, diceramah itu sama Bapak. Diceramain. Karena memang harus menanamkan itu, harus menanamkan visi misinya. Kalau bahasa aku khawatir ketinggian juga bahasanya ya. Kalian ya gitu kan. Bukan visi misi lah, istilahnya harapan ke depan gitu kan. Ini bengkel ini mau gimana gitu. Emang harus diceritakan, harus disampaikan terus supaya juga tertanam lah gitu ya. Terus juga saya bilang juga kan di atas, sama-sama. Jadi kita itu sama-sama berkembang lah gitu. Karena saya bukan udah aku nggak cocok sama kamu, putus gitu, enggak. Udah kamu nggak usah kerja di sini, enggak. Kalau saya pengen, artinya gini. Kalian kalau ngelihat kan teman-temanku, anak buahku gitu kan, udah pada istilah kata ya cukup lah ya gitu ya. Sukses ya bukan istilah yang tepat ya, tapi istilahnya saya punya anak buah cukup gitu, istilah kata bisa beli motor sendiri, bisa beli rumah sendiri, itu ya insya Allah saya punya amal jariah di situ lah ya, dalam hal membina gitu kan, ngajarin karyawan kerja dengan baik, dengan benar gitu, perusahaan juga berjalan lancar gitu kan, dapat profit kan ujung-ujungnya karyawan juga kan gitu. Harapan saya sih kalian misalnya
bisa membersamai saya gitu kan. Terus nanti juga itu juga sama-sama besar gitu, kalian bisa punya rumah gitu kan. Pak Iwan bisa punya rumah, enggak, supaya eh, ada gairahnya di sini, ada spiritnya lah gitu. Jadi enggak cuma sekedar kerja enggak. Karena kalau enggak gitu orang mungkin besar loh. Aku yakin, aku itu ngurusi orang itu macam-macam lah gitu ya. Di kegiatan sosial, di kemasyarakatan, di perusahaan, di organisasi itu ya, itu wis ngerti macam-macam orang. Jadi nggak bisa kalau kita nggak dibersamai itu nggak. Orang Islam itu nggak didesain sama Allah untuk hidup sendiri. Udah, saya tuh pokoknya harus kerjasama dan bersamai, karena aku nggak bisa istilahnya ngelola apapun gitu sendirian. Itu ngelola masjidnya raisa, nggak bisa ngelola masjid sendirian, nggak bisa ngelola apa gitu keluarganya, nggak bisa. Nah termasuk ini usaha, apalagi yang memang tujuannya profit nih nggak bisa. Nah misalnya nih ya, kita sama-sama belajar nih ya gitu. Jadi misalnya nih saya belajar nih, saya udah ngelihat nih Pak Iwan kerja montir dan sebagainya. Oh iya bener sih, maksudnya ringkes lah karena udah pengalaman bertahun-tahun kan. Jadi saya belajar nih, oh montir gini, yang istilah kata dalam bayangan kita itu turun mesin itu bisa 2 hari. Kayaknya kalau kita nggak antri bubut tuh 3 jam selesai lah, ibarat itu ya 3 jam 4 jam gitu kan, karena udah pengalaman gitu. Saya juga belajar. Nah gitu kan, aku yang ngelihat Irwan itu gini, pekerja yang baik. Aku udah sebulan lebih lah ya gitu kerja, ngelihat Irwan ya pekerja yang baik, artinya dia berusaha nggak nganggur juga gitu kan. Terus apa juga mau, karena pokoknya dulu perjanjian sama Irwan, gue melu aku, ikut aku gitu kan. Itu pokoknya apa aja yang dikerjakan tuh bisa apa aja, karena namanya startupnya rintisan nggak pasti apa aja kan gitu. Ya bersih ya data barang dia juga oke gitu. Ada nyatet moto-moto upload di online itu juga bisa gitu. Jadi lebih aku juga tenang juga gitu, ngelihatnya juga tenang gitu. Nah kalian nanti juga mudah-mudahan bisa belajar dari saya gimana ngelola usaha. Saya pernah bilang, mungkin kalau nggak salah juga ya ke Irwan gitu, mungkin someday kalau udah kita punya berapa cabang kan pasti aku juga harus nunjuk orang juga kan gitu kan, nunjuk orang juga gitu. Mudah-mudahan bisa gitu, nunjuk orang gitu. Jadi harus, waktu itu sih aku bilang ke Irwan, bisa jadi kamu nanti arahnya ke montir karena memang lebih suka teknik. Bisa jadi kamu nanti arahnya ke administrasi karena mungkin kamu lebih kuat di bidang administrasi. Kalau saya terus terang nggak kuat di administrasi itu. Aku mesti punya anak buah yang nyatetin, gitu. Apalagi kalau udah dokumen. Istilahnya kalau di pabrik kan ada ISO gitu kan. Dokumen-dokumen gitu kan, udah SOP atau sing gitu-gitu nggak kuat gitu. Atau kamu bisa jadi nanti ke arahnya ke manajerial gitu, ngatur bengkel, kalau dalam hal ini kita bengkel gitu kan. Bisa jadi nanti kelihatan nanti arahnya kemana. Atau misalnya bisa jadi ke talent yang untuk live TikTok, bikin konten, bisa jadi kan gitu kan, bisa jadi. Tergantung karakter orang gitu. Nah ini nanti kita sama-sama belajar di situ. Mungkin kalian nanti bisa ngelihat, dan nanti aku juga kalau misalnya udah mulai percaya sama kalian sedikit demi sedikit, nanti insya Allah kalau misalnya ini berkembang kan kalian juga tak ajarin kan sampai ke keuangan kan gitu kan, sampai ke keuangan. Karena saya dari dulu itu memang create orang di pabrik itu. Begitu udah pinter ini ya tak percaya. Udah kamu ngurus ini gitu. Jadi nggak melulu tentang saya sih kalau di ini gitu. Jadi nanti mudah-mudahan sih semuanya sama-sama saling belajar kan gitu. Nah, jadi misalnya nih ya mudah-mudahan sih 3 bulan gitu kita nanti mulai ngelihat tren yang bagus gitu ya. Kan saya bilang ke Pak Iwan nih, kita percobaan nih 2 bulan gitu. Mudah-mudahan sih tren yang bagus, semuanya bisa memberikan kontribusi, kita bisa lanjut semuanya gitu kan. Nah, jadi misalnya kalian bisa paham ini, bisa membersamai saya. Pokoknya membersamai lah, artinya bahasa saya itu. Karena kita sama-sama besar nanti. Mudah-mudahan sama-sama besar gitu ya. Nah, jadi itu tak harapkan bisa dipahami. Nah, yang pertama nih ya, kita mau jadi bengkel yang seperti apa gitu. Jadi kalau kemarin bahasa kita, jangan sampai orang kesini kapok.
Jadi kita jadi bengkel yang nggak bikin kapok orang, baik dalam harga, dalam hal pelayanan juga. Gitu. Ya mungkin sekarang sih belum dikenal, tapi mudah-mudahan sih lah ya sedikit demi sedikit. Tapi ini juga supaya teman-teman juga paham. Oh nanti kalau ada customer Pak Fadil tuh maunya gini, maunya gini, maunya gini gitu ya. Gitu. Terus misalnya apa namanya itu ya baik dari harga pelayanan maupun pelayanan itu dalam arti servis ya atau mungkin fasilitas yang di sini gitu ya. Nah kalau saya nih nanti nanti kalian bisa saya nggak buru-buru pokoknya tapi bertahap. Misalnya kan sebelumnya ya Pak Iwan kan udah malang melintang di dunia otomotif, artinya saya juga nggak intimidasi atau apa ya, tapi tak sampaikan dulu, nanti bertahap, kalian juga pelan-pelan gitu kan, kita juga menjalannya pelan-pelan. Saya juga nggak buru-buru, wah harus gini enggak, karena aku udah bertahun-tahun ngurusin orang, paham lah ya berbagai macam karakter. Saya pengen naik level ya, jadi output di sini itu harus bagus, output dari sini itu harus bagus. Maksudnya naik level tuh ya dibandingkan bengkel yang lain, bengkel biasa atau mungkin sekarang posisi kita sekarang ini gitu kan. Irwan ya belajar, Pak Iwan juga belajar, saya juga belajar. Saya pengen naik level, output dari sini itu harus bagus. Bengkelnya atau hasilnya, hasil kerjanya gitu ya. Nah, misalnya nih yang pertama, body gitu misalnya ya. Saya kan ngelihat, anggaplah saya sebagai customer gitu ya. Anggaplah saya sebagai customer. Kalian kan sebagai montir. Gitu kan. Saya pernah cerita ke Irwan, Wan, aku itu kalau MX ku itu mau ke bengkel, itu body tak copotin. Kenapa? Karena aku nyopotnya dengan hati. Aku ngerti deh. Saya dari dulu bengkel, tapi bengkel sendiri. Sejak zaman SMA gitu, saya SMP itu senengane, mungkin Pak Iwan belum tahu, saya SMP itu senengane elektronik. Jadi saya dapat duit itu bikin radio, bikin tape gitu, tak jual, bikin radio, bikin tape gitu. Begitu SMA hobinya jadi otomotif. Nah itu udah bengkel sendiri. Saya kalau ini tuh tak copotin body itu supaya nggak ada yang patah, nggak ada yang slack, nggak ada yang ini. Nanti tak pasangin lagi. Jadi supaya di bengkel juga cepet tinggal ini, karena udah rumit kan waktu MX itu kan udah mesinnya udah rumit gitu. Nah ini nanti juga ini teman-teman juga gitu. Ketika pasang body gitu ya. Ya sebenarnya sih simpelnya ngelihat customer karena saya udah ngelihat beberapa customer di sini gitu kan. Tak saya sharing yang saya lihat gitu. Misalnya ya memang motornya elek ya kalian mungkin santai, nggak apa-apa. Gitu kan. Kalau nanti yang nomor 5 kalau motornya wis elek kumuh itu nomor 5. Yang ini kalau motornya bagus, kalian tetap harus hati-hati gitu kan. Misalnya kalau kemarin nih Ikun sini kan, Pak Ikun sini kan gitu kan, motornya kan anyar Iwan gitu kan. Nah kalau kayak gitu tetap harus hati-hati, balikinnya juga yang ini itu yang bener, yang trep itu dicekin lagi setiap belahan-belahannya itu matching-matchingnya itu supaya rapi gitu. Bahasa saya itu manjakan mata customer. Iya, jadi customer itu nyawang enak gitu. Nyawang itu, aduh, lo aku itu sing motorku kabeh kopen. Motor kalian kalau ngelihat mobil motor kan kopen semua. Jadi manjakan mata customer, jangan sampai aduh. bener itu aku itu. Aduh begitu. Kalau saya sih ngerasa beberapa kali bantuin Irwan kayak aku udah kehilangan sentuhan ajaibku. Jadi saya udah matahin beberapa kita aku wis ra iso bengkel gitu. Pak tak pasrahin. Nah, itu kalau saya jadi pelanggan ini kan kadang-kadang teratapan itu bahasa Jawa ya. Deg-degan, gemeteran nih, rusak nih gitu loh. Nah, ini jadi manjakan mata customer ya bahasa saya ya. Manjakan mata customer. Jadi body itu ya diopeni gitu kan. Termasuk ini ya kita mungkin belum ada ya. Ini body kalau dilepas ditaruh di mana? Tuh, taruh di mana nih yang aman, yang rapi, yang ini juga. Jadi itu tadi. Jadi customer tuh merasa tenang, manjakan mata customer. Ngelihat itu motornya kopen gitu. Ya kalau motornya udah buluk jelek itu ya kita ya santai lah. Aku makanya saya tuh enggak ini tuntutan itu sesuai keadaan aja ya gitu. Jadi ini itu jangan dibiarin baret, benturan gitu kan. Taruh yang rapi gitu ya. Jadi misalnya kita ngerjain itu kira-kira yang customer ngelihat itu seneng ya dialasin apa gitu. Ini karena rujukannya. Kalau di bengkel resmi, apalagi kalau bengkel mobil gitu kan, mungkin Pak Iwan pernah lah gitu atau gimana. Itu kita mau masuk ke kap mesin aja kan ada covernya itu kan ya. Iwan ya gitu kan, supaya nggak beset kan. Bahkan kalau yang di mobil-mobil mewah itu jok kan dikasih cover kan.
setir, kasih cover dulu sebelum dipegang sama montir tuh supaya nggak kotor kan gitu kan. Supaya nggak baret dari kancing baju atau apa. Apalagi kalau baju montir biasanya resleting kan gitu. Ya, gampang itu. Nah itu seperti itu. Jadi rujukannya kan biar kayak bengkel resmi. Ya kalau nanti bertahap ya. Kalau sekarang sih yang penting itu tadi manjakan dulu mata customer. Kita mungkin belum ada fasilitas apa harus cover apa seragam juga belum ada kan nanti pelan-pelan lah. Dan biasanya kan juga apa namanya itu wear pack ya atau apa itu kan di sininya yang plastik itu supaya nggak beset kan kayak ini kan gitu. Bukan yang kain. Kayak celemek itu kan sininya yang plastik itu supaya nggak beset. Itu ya. Jadi itu tuh yang terkait dengan ini. Nah, terus kalau mesin kotor gitu ya, kalau mesin atau barangnya kotor gitu, kalau saya itu pengennya gini sebenarnya, kasih layanan dibersihkan sekalian, gitu. Bener, ini kayak investasi, gini, kayak investasi seperti ini. Jadi kita itu kasih layanan ya dibersihkan, wah bersihin gitu kan, meskipun mungkin nggak minta atau gimana gitu. Jadi karena kita juga megangnya juga enak gitu ya. Terus juga nanti kita serah terima juga enak sama ini, yaitu investasi sebenarnya. Itu investasi. Jadi supaya balik lagi. Lihat aja beberapa review kita di Google Map itu ya alhamdulillah udah bagus lah pokoknya gitu. Alhamdulillah udah bagus gitu. Supaya istilah kata balik lagi kan gitu. Karena kalau yang kita cari itu customer balik lagi atau ngajak temennya atau rekomendasikan ke sini gitu. Jadi nah saya juga paham nih, makanya nih saya bilang pelan-pelan. Saya juga paham. Mungkin Pak Iwan gitu kan dan Irwan juga biasanya yang namanya montir itu antrian banyak, kerjaan banyak, endang cepet gitu kan. Waduh gitu kan. Wes nggak usah dibersihin gitu kan. Bersihin itu nggak masuk dalam orderan gitu misalnya gitu kan gitu. Karena banyak gitu. Saya juga paham, tapi mumpung kita masih longgar gitu, cobalah diskemakan gitu. Minimal misalnya selangnya itu selalu ready di luar, minimal cepet gitu. Pelek, mesin itu bersih lagi gitu. Yang bawah-bawah karena biasanya yang kotor bawah, mumpung dibuka dibersihin. Nggak apa-apa karena maksudnya gini, kan teman-teman kan udah upahnya harian. Jadi bukan persentase. Kalau persentase saya paham, mesti Pak Iwan mikirnya cepet. Selesai nih 50.000, selesai ini 30.000, antrian cepet. Loh kalau 50.000 saya termasuk nyuci pasti hitungannya kan kan rugi atau apa gitu. Makanya kenapa nih teman-teman harian supaya udah nggak ngitung-ngitung kerjaan gitu. Pokoknya instruksi dari Pak Fadil kualitasnya harus gini, pekerjaannya harus gini gitu kan gitu. Nah, ini dari saya nih. Kalau bisa air apa itu ready di depan gitu kan. Mungkin kita perlu bak yang rendah aja tapi gampang buat itu nyuci kan. Bukan ember, kalau ember kan tinggi kadang-kadang susah ini. Bak gitu, itu nanti bisa cuci cepat lah gitu. Ya, pengennya saya kayak gitu. Jadi kasih layanan lah gitu ya, kasih layanan supaya supaya balik lagi. Karena gini nih, kalau kita tanya rujukan saya itu kacung motor. Ono YouTube, tahu nggak? Tahu ya? Tahu. Pak Iwan tahu nggak? Nanti kacung motor itu jualan mobil. Tapi ya alhamdulillah dia udah 10 tahun udah besar banget. Dia itu terpencil di daerah Tulungagung gitu kan. Tapi istilah kata udah besar lah gitu. Nanti bisa disambil lihat Pak Iwan ya motor. Kenapa? Jadi dia itu ada banyak yang digratisin. Tapi itu tadi investasi. Bahkan dia itu kalau nginep itu 2 hari 3 hari itu ya alhamdulillah karena mulai ngaji dan sebagainya orang hijrah lah gitu. Jadi kalau dia disediain penginapan itu. Orang nih datang dari jauh-jauh dari Cirebon, dari Kalimantan, udah nginep aja di situ 2 hari gratis, milih-milih mobil. Nggak jadi beli juga nggak apa-apa gitu. Tapi tamunya sehari itu bisa ratusan, bisa ini gitu ya. Jualan gitu. Kenapa? Ya alhamdulillah namanya berproses kan ya 10 tahun, tapi itu tadi ada yang gratisin itu istilah kata investasi. Jadi kalau saya itu kopi pokoknya minum cuma ya yang dinginnya aja belum. Karena itu tadi sih investasi sih. Kita di sini sedang membangun image gitu. Jadi nanti kalau Pak Iwan mau lihat itu yang kayak kacung motor gitu tuh kayak gimana ya itu kayak gitu. Bahkan dia udah mampu tuh bikinin cottage sendiri untuk para tamunya gitu, ada sarapannya, ada ini. Kalau yang masih kecil, bengkel kecil kadang-kadang itu makan dan sebagainya itu ada bengkel yang tak bilang tuh, bengkel Pak Yono, bengkel shockbreaker motor.
Ya ada akun TikToknya, ada akun IG-nya gitu. Dia kadang-kadang ya wis kalau puasa, kalau apa buka bersama atau apa gitu. Kalau ada customer pelanggan datang ya wis ada makanan kecil biasa. Tapi ya nggak gede, tapi istilah kata lancar lah gitu. Nah ini nih apa namanya rujukannya kayak gitu ya. Jadi dapat dulu lah pandangannya menurut Pak Fadil itu bengkel ini mau jadi apa gitu ya Pak Iwan ya. Nah terus terkait dengan kerjaan nih beberapa nih ya. Misalnya nih yang pertama, rapikan sarana kerja nih sebelum pulang. Bener, rapikan sarana kerja sebelum pulang. Saya mungkin nggak detail-detail dulu lah. Pokoknya teman-teman anu dulu, istilah kata gitu. Saya dulu diajarin sama guru saya nih, presiden direkturnya perusahaan saya Saco ini, ya meninggal di sini ya saya juga yang nemenin beliau gitu. Istilah kata setelah beliau ngeliat gitu, baru dia tuh komen. Tambahin gini, lakukan ini, tambahin ini, tambahin ini. Jadi teman-teman pokoknya nanti ini dulu aja, jalanin dulu. Pokoknya pesan dari Pak Fadil sebelum pulang sarana kerja dirapikan. Kenapa ini? Saya kasih tahu filosofinya supaya kalian juga belajar nih. Owner gitu ya. Owner pemilik usaha itu istilah katakan investasi ya. Punya duit segini-segini. Dia pengen ngelihat duitnya atau usahanya aman. Salah satunya adalah sarana kerja. Sarana kerja kan investasi nih. Ya kalau kita karena bengkel kecil murah, mungkin kalian ngelihatnya murah. Tapi kalau udah pengusaha, itu kan mesin-mesin miliaran. Mesin-mesin miliaran ora diopeni itu nggak dirawat. Wah itu yo kayak tadi kayak customer ngelihat ratapan gitu, rusak nih, gitu loh. Nah ini nih filosofi ini nih. Kalian juga nanti supaya supaya ngerti supaya belajar juga gimana sih jadi pengusaha tuh gitu. Nah simple nih misalnya ya, kita juga ngelihat bahwa saya nih sebagai owner tuh ngelihat investasiku tuh aman, sarana kerja nimbale utuh rapi. Yang simple lah, dispenser atau apa namanya itu showcase gitu. Kalau rak kan istilah katakan nggak rusak gitu. Itu aman karena nih yang gampang, yang murah misalnya ini ya, saya punya showcase misalnya ini harga 2 juta, setahun rusak, tetap marah, tetap jengkel itu. Nah ini nih filosofi nih, tetap gimana sih harusnya awet kok malah rusak gitu kan gitu, kok malah nggak makanya kalian nggak bener ya gitu. Nah misalnya nih tuling kan yang pabrik apa namanya kunci-kunci gitu kan, rapikan lagi tuh, balikin lagi. Jadi apa? Saya ngelihatnya simpelnya apa? Aku pulang, alatnya utuh. Ya toh? Nah, ini kalian juga harus belajar nih. Aku pulang gitu kan sebagai pemilik, alatnya utuh. Gitu. Oh ya, berarti aman. Karyawanku juga bisa dipercaya kan gitu. Besok lagi bekerja akan aman karena alatnya ada. Neng tak biarin gitu kan. Besok biarin selisih seminggu, Pak, yang itu hilang. Tetap nesu tuh marah. Tetap marah gitu. Sebulan nih tekiro gitu kan, 1 set gitu kan, ada 10 misalnya gitu kan. Pak hilang dua yang sering dipakai, berarti kan tetap harus beli. Ya. Iya kan, tetap harus beli kan gitu. Yang sering dipakai hilang. Nah ini berarti invest lagi kan, keluar duit lagi untuk hal-hal yang kadang-kadang nggak perlu nih. Gitu. Padahal alat kan istilah kata kalau bukan alat yang rusak, berarti kan dia utuh kan, kecuali masalahnya adalah hilang kan gitu. Nah ini nih supaya kalian juga paham. Saya nggak ngatur-ngatur gimana dulu, tapi nanti sambil jalan sambil lihat. Pokoknya pesannya dari Pak Fadil itu karena itu filosofinya tak sampaikan nih supaya nanti kalian juga kalau misalnya memulai usaha sendiri atau apa paham. Nah tuh kebiasaan itu ngajarin. Nah kemudian apa namanya itu jaga kebersihan gitu ya. Nah ini nih Pak Iwan. Saya ngerti Pak Iwan ngerokok, Irwan nggak ngerokok. Nggak apa-apa lah, wis oke lah. Saya juga menerima semua keadaan orang gitu ya. Cuma nih pesan saya, jangan pas kerja ngerokok, pas nanganin konsumen atau nanganin motor. Tetap mungkin ada yang banyak ngelihat biasa karena bengkel-bengkel yang lain juga gitu ya, sambil ngerokok gitu kan. Tapi itu tetap kalau di perusahaan tetap nggak boleh, karena kan K3 juga ya. Dan aku udah jadi saksi mata nih, ada pom bensin tetanggaku di sana di daerah Aster sana habis kebakar karena pelanggannya rokok sambil ngisi bensin atau apa gitu. Meskipun yang namanya kecelakaan nanti orang bisa itu kan takdir gitu bisa. Tapi kita itu tadi ya, saya pengen kita nggak kayak gitu. Kita harus naik level tuh. Jadi
Minimal pas kerja Pak Iwan nggak boleh ngerokok, ya kan, pas lagi ngerjain kan, gitu kan. Kalau pas istirahat nggak apa-apa, gitu. Terus jaga kebersihan ya, semuanya aja. Jadi Pak Iwan juga. Nah saya mungkin yang belum ada mungkin asbak nih, gitu kan. Karena pelanggan kan juga ada yang ngerokok. Nah jadi apa gimana kita beli yang asbak yang agak tinggi itu, ya kan, gitu kan. Yang ada asbak itu ada tempat sampahnya juga, nggak apa-apa nanti kita sediain di situ supaya semua larinya ke situ, gitu ya. Karena memang belum ada asbak, karena dalam otakku belum ada asbak. Ya gitu kan. Nah jadi itu jaga kebersihan, jadi sebelum kerja, sepulang kerja gitu, alat-alat juga dirapikan gitu ya, jangan sampai terus nanti kita mulai, Pak Iwan juga akan belajar dari saya bagaimana rapi. Saya itu ya bendahara masjid, ya bendahara RW. Sekarang ngelola usaha sendiri ini, duit itu harus pisah-pisah. Gitu. Kalau nggak tertib, nyampur karuan itu. Gitu. Nyampur nggak karuan. Nah ini makanya saya harus tertib. Kalau dulu kan nggak punya usaha sendiri, hanya duit gaji aja kan, sama ini kan paling bendahara aja. Kalau sekarang lebih nyampur lagi nih. Gitu. Cuma yang penting saldonya masing-masing. Nah makanya kenapa ada bond? Yang pertama, memang itu bukti pengeluaran kan. Secara usaha itu harus. Yang kedua, saya itu belum tentu nyatetnya hari itu. Pokoknya dikantongin aja gitu. Lagi ngantongi bond aku itu. Tuh, ngantongi bond. Karena bisa jadi aku nyatetnya 2 hari, 3 hari. Ini tadi baru aja gajian karyawan RW aku juga nih yang lingkungan gitu. Belum yang satpam dan sebagainya. Gitu. Nah, itu karena saya nyatetnya belum tentu hari itu. Nah, terus yang terakhir jadwal libur. Jadwal libur. Kalian tetap harus libur. Ya kalau saya juga hitungannya gimana ya? Juga supaya rapi itu kalian juga perlu istirahat. Jadi cuma aku ya paham karena kalian harian ya nggak iso kayak aku yang liburi 2 hari atau bebas gitu ya. Kalian mungkin sehari seminggu. Ya. Kira-kira sih itu ya. Hari ini supaya kalian bisa paham lah ya. Karena kalau nggak tak tularkan, kalian nanti mungkin nggak ada kepikiran untuk membersamai saya. Jadi idenya itu membersamai saya. Aku kan ada yang ini nggak cocok putus. Karena aku udah biasa di perusahaan itu namanya karyawan yang nakal-nakal ya harus dibina, istilah katakan gitu kan. Gitu. Jadi kalau sekarang tuh kita penting nyamain persepsi dulu gitu kan, kalian juga aman gitu. Mudah-mudahan paham, bisa membersamai saya lah gitu ya untuk bulan berikutnya. Ya wes gitu dulu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.